ruang sendiri dari Bank Indonesia mungkin untuk menurunkan pun juga sudah semakin sempit atau seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Maria. Jadi memang pertama kita perlu pahami recovery di US ini sangat cepat gitu, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan oleh ahli-ahli sebelumnya. Jadi memang ini di US itu sudah berbicara tahap worry terhadap overheating kondisi ekonomi domestiknya, sehingga salah satu langkah yang akan dilakukan adalah dengan melakukan tightening dari kebijakan moneter yang bisa jadi menimbulkan tapering off dari stimulus yang sejauh ini sudah dilakukan oleh The Fed. Implikasinya apa dari tapering off yang potensial akan terjadi? Implikasinya adalah akan terjadi capital outflow. Bisa jadi cukup masif dari negara-negara berkembang. Nah, inilah yang memberikan risiko terhadap perekonomian Indonesia, terutama dari aspek pasar keuangan. Saat terjadinya capital outflow atau capital reversal, ini kita akan melihat adanya potensi rupiah yang terdepresiasi sangat tinggi. Nah, ini yang memang sulit untuk kita cegah atau kita minimalisir karena tools-tools macroeconomic policy atau monetary policy yang biasa kita gunakan untuk mencegah capital outflow seperti monetary tightening atau peningkatan suku bunga ini sulit dijalankan ketika kita sedang berjuang dengan sebuah krisis. Jadi memang ini kondisinya sangat sulit untuk negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, kita sudah melihat BI sudah menjaga suku bunganya agar tidak turun. Jadi memang sejauh ini saya melihat untuk tahun 2021 tidak adalah ruang untuk katakanlah menaikkan suku bunga. Jadi pun turun pun akan risky gitu karena saat US atau negara-negara maju ini sudah pulih lebih cepat, yang harus dijaga untuk meminimalisir dari capital outflow atau capital reversal nantinya adalah yield differential. Nah, ini kalau kita turunkan yield differentialnya pun akan semakin tidak menarik. Jadi memang pada tatanannya, pada ruang lingkup yang bisa diambil BI, saya rasa menjaga suku bunga ini sudah menjadi pilihan tepat. Dan saya rasa mungkin ini harus tetap dijaga hingga akhir tahun 2021. Tapi dinamika ini akan cukup bisa mengganggu dari sisi nilai tukar atau tidak sih, Mas Rifki yang Anda lihat? Saya rasa iya. Dari aspek ekspektasi memang suku bunga ini perlu diperhatikan. Jadi memang sebelum suku bunga ini turun atau sebelum tightening ini dilakukan oleh US pun ekspektasi ini sudah berjalan. Nah, ekspektasi yang berjalan ini sudah mulai menimbulkan gejolak di pasar keuangan. Ini Ya, Mas Rifki? faktor eksternal dan faktor itu bahwa menjaga maksimum mungkin dengan yang cukup banyak saat ini. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.